keberatan paltuding dari Banyuwangi daripada dari Bojonegoro. Kalau kita ngomong gradient dan effort ya. Iya. Kalau ngomong distance dan panjang, betul, dibalik lebih panjang. Tapi itu tahu. Iya. Atau mau saya putarkan dulu kembali ke Banyuwangi naik paltuding. Enggak ikut Ustaz. Ngomong itu dua. Halo, jumpa lagi dengan saya Om Johnny Ray dan Om Asulananda. Selamat tahun baru. Ini sudah tahun 2026. Ini podcast pertama di tahun ini. Tahun 2020 pertama. Oh, ini pertama kali di tahun 2026. 2026. Ya, senangannya nostalgia. Berapa tahun lalu? Hampir 7 tahun yang lalu. Oh, ini di depan saya ini ada jadwal event main sepeda. Mengingatkan ini ya. Mengingatkan. Nah. Apakah Anda sudah siap? Nah, setelah saya lihat kamera terus saya lihat sebelah saya. Kamu siap? Siap. Karena habis operasi lutut. Setelah operasi TKR total nih replacement ya? Iya. Oh, itu apa sudah siap? Mepet. Mepet. Siapa yang mepet kamu? Mepet. Kan banyak yang bilang, kamu ikuti omongan dokter loh ya, jangan dipaksa gitu. Masalahnya satu, dokternya yang nurut saya gitu. Saya tahu dokternya. Ya. Jadi kalau yang nonton episode sebelumnya kan, episode akhir tahun kemarin yang ganti lutut ya, Dokter Terry terima kasih, operasinya went well, penanganannya juga bersama Asep juga lumayan, tapi saya mungkin agak terlalu optimistik di awal, terlalu semangat. Kan habis operasi hari pertama langsung besoknya, bukan operasinya pagi jam 10 selesai. Ya. Besoknya jam 9 sudah belajar jalan. Mestinya. Ya, benar kayak gitu. Oke. Terus hari kedua sudah lari. Belum. Terus hari ketiga sudah pulang ke rumah, terus habis itu visionya dilanjutkan sama Asep, sama yang biasa pegang saya itu. Yang Loh, siapa yang biasa megang kamu? yang biasa ngevlog Ivo sekarang. Oh itu ada, jadi aman karena yang ngevlog Ivo aman. Nah terus kan aku pikir wah ini bisa dipush supaya kan saya pernah ngomong target saya kalau bisa 2 minggu sudah trainer. Ya. Terus habis itu 1 bulan sudah on the bike di jalan. Iya. Karena pengennya kan ikut East Java Journey yang 600 kalau bisa. Ya. Ini mepet. Kita ini sekarang ini tayangnya kan hari Rabu tanggal 8 ya. 7. Ini tanggal 6 sekarang. Oh ya tanggal 7, sorry. Ya, Rabu tanggal. Sekarang kita syutingnya hari Selasa tanggal 6 sore ini. Jadi ini Rabu tanggal 7 tayang. Berarti kan Jumatnya 2 hari lagi tanggal 9 itu berarti 1 bulan pas. Oh. Jadi sudah 1 bulan. Nah, apakah saya sudah bisa gowes di jalan? Mepet. Karena seharusnya 2 minggu on trainer, ya, itu mundur 3 minggu. Ya. Karena sempat agak terlalu keras latihannya mungkin, sehingga sempat mundur selangkah. Jadi ada yang sakit. Yang keras latihannya ya teman-teman, yang keras latihannya. Jadi ya ini kalau kita ingat episode Jupe Kaing-Kaing ya, itu kan episode kita yang paling banyak ditonton. Masuk. Iya, 780.000 atau apa. Lihat ya Kaing-Kaing. Betul. Pegang Asep ini kan visio timnas Indonesia ya. Mungkin algoritmanya itu ada timnas Indonesianya itu. Mendengar suara itu salah menginterpretasikan Kain-kain apa? Kain-kain apa? Makanya disuoper kemana-mana ya. Ternyata kesakitan itu. Kesakitan. Jadi memang Jupe ini nggak boleh kita jelek-jelekkan. Kita cukup Jupe-jupekan aja. Kenapa? Karena dia itu membawa berkah untuk podcast main sepeda. Episode pertama kita judulnya apa? Jangan pakai celana dalam kan? Iya. Itu kasusnya siapa? Kasusnya dia. Jupe kan? Iya. Terus kemudian episode paling tinggi penontonnya? Kasusnya dia juga. Kain-kain. Jadi Jupe ini adalah maskot kita selain Kohai kayak gitu. Wah, nanti kalau muncul di streaming yang lain, dia bisa dikaryakan itu. Bisa. Ya kan? Misalnya yang
streaming terkenal dulu ya. Cuma ini gitu. Ya, itu kan mungkin bisa lumayan kita jadi promotor aja. Dia yang Tapi supaya fair, nggak maksud kenapa dipanggil Jupe buat yang mungkin nggak ngikuti podcast kita dari awal. Nama aslinya tuh Edward. Ya. Terus bisnisnya itu juragan velg, karena memang jualan velg. Velg mobil maksudnya. Betul. Panggilannya JV, kan kodenya JV kan ya? JV, ya. JV. Nah, kamu waktu itu bilang JV itu jualan gitu kan ya. Jadi akhirnya kan sama Abah Asri dipanggil Jupe aja gitu. Jupe, juragan velg gitu. Nah, akhirnya ke bawah panggilannya Jupe gitu. Nah, kita beruntung loh kita manggil dia Jupe. Mulai tahun ini katanya kan kalau kita manggil anjing kan bisa kena pidana kan ya. Iya. Kan tidak ada tulisannya manggil Jupe dipanggil pidana, nggak ada. Jadi daripada menganjing-anjingkan orang, lebih baik menjupe-jupekan orang. Oh, gitu. Ya. Jadi kita bersyukur ada Jupe gitu. Walaupun kadang-kadang Jupenya kan juga yang manjat pohon kan sebenarnya. Itu dia yang ngomong. Jadi ya, terima kasih Jupe, Anda membawa berkah ke podcast kita, membantu menyemangati orang sepedaan se-Indonesia gitu. Nanti kita bikin kilas balik Jupe kan, kita teman-teman ini kan nyimpen semua videonya dia kan. Mulai dari yang pakai celana dalam, maksudnya di dalam bib, terus habis itu yang dia kram di sarangan. Itu episodenya juga banyak yang nonton itu. Itu epic itu. Terus habis itu sebenarnya ada foto yang masih kita simpen waktu kita dulu keliling Madura 300 kilo. Kamu inget kan? Yang sobek itu. Betul. Bibnya sobek. Untung nggak keluar isinya. Karena bib sobek itu ada sponnya. Jadi aman. Tapi jadi fotonya pun ketika kita pasang pun sebenarnya nggak perlu itu ya. Enggak. Malah lucu itu sebenarnya. Jadi nanti tunggu waktunya kita akan bikin, mungkin pas ulang tahun podcast kita atau apa kayak gitu, kita undang Jupe lagi, kita ingat, ini waktu ini ngapain, gitu. Karena itu banyak ceritanya tuh. Dan hebatnya Jupe ini Om, walau bibnya sobek, dia nggak beli lagi bib. Iya, dijahit. Rp5.000. Dijahit sama dia. Sobeknya di selangkangan teman-teman, bukan di belakang, di selangkangan. Ya, jadi terima kasih Jupe. Ini masih ada masih ngomongin sepeda terus gara-gara kamu. Dan dia sekarang udah comeback sepedaan kan, jadi nggak apa-apa. Iya. Balik tuh. Udah, ya. Sudah siap dia. EJJ kita daftarkan kok sudah. 600. Iya. Oh iya. Terus jadi kalau mau ketemu Jupe nanti ikut. Nah ini ya saya kaing-kaing dipegang Asep juga gitu, karena ini kan kalau dilihat masih ada alat tensnya, karena kan disetrum-setrum. Ini masih minggu pertama Terus kemudian minggu ketiga kemarin kan, minggu kedua itu nekuk. Ini Dito, timnya Asep. Jadi saya harus belajar nekuk semaksimal mungkin. 100 itu luarnya apa dalam itu? Dalamnya. Oh, dalam. Ini antara 90 sampai 100. Nah, ya makanya itu sudah 90. Makanya saya tanya luar apa dalam? Dalam ya? Dalam. Berarti itu sudah optimal. Udah optimal. Jadi gara-gara ini waktu itu pede, wah aku bisa sepeda indoor ini. Karena sudah bisa nekuk kan. Ini berapa hari? Ini minggu kedua. Minggu kedua sudah mulai bisa udah nekuk. Jadi latihannya itu kayak ankle-nya dinaikin, diturunin gitu. Sudah mulai bisa, duduk juga udah mulai normal, jalan juga kruknya juga hanya jadi asuransi aja. Tapi kemudian terus ada bengkak di ujung depan lutut saya. Jadi kalau yang saya tunjuk pakai panah ini, di sisi dalam sini ada yang radang. Dokter Terry nyebutnya pes anserinus. Ada yang bursitis. Lapela itu? Depan samping. Jadi itu agak radang karena mungkin terlalu keras latihannya. Jadi saya harus ngurangi latihan lagi, harus istirahat dulu. Ya. Jadi ini saya bocor ya, saya duduk, kameranya mungkin bisa kembali ke meja. Ini saya duduk sambil megang bukan ice pack. Megang. Jadi kalau saya ini sahabat saya setiap waktu sekarang selalu bawa ice pack. Karena kalau duduk lama kayak gini saya paha saya ice. Karena kalau enggak nanti dia nggak enak gitu. Maksudnya ini supaya nyaman saya kasih es terus. Masalahnya friend, itu depan lututnya tuh kayak Frankenstein gitu. Depannya ada jahitannya panjang. Ya ini kan belum dilepas minggu kedua. Terus habis itu kan dilepas, terus minggu ketiga alhamdulillah bisa indoor bike. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram main sepeda itu, apakah saya kesakitan? Sebenarnya itu bukan sakit Om Rey. Tapi kayak karena kan belum lentur kan muternya. Jadi kayak itu kayak
muter gitu, kayak muter dong gitu. Jadi kayak bukan sakit, jadi kayak dorong, kayak perlu effort tambahan untuk nekan, ya kayak gitu. Kalau Jadi, enggak, ya enggak bisa. kalau enggak kayak nyangkut. Oh. Kayak nyangkut. Jadi kalau dibilang sakit sebenarnya enggak sakit. Cuman kayak dibilang berat juga bukan, kayak ada kayak yang nahan gitu. Nah, jadi kayak harus dipaksakan dan memang butuh indoor bike untuk satu selain sirkulasi ya, juga supaya mobility-nya kan meningkat kan, karena saya harus ngaktifin otot-otot pinggul, lalu yang paling utama kan quadricep. Saya sekarang yang masih ketinggalan di quadricep paha. Yang otot sana enggak usah ya? Kau yang tengah aman Om. Oh aman, sip. Terus yang Saya cuma tanya, memastikan. nah yang paling karena dia agak nyangkut itu, jadi yang nggak kelihatan di video itu adalah ketika saya turun dari sepeda itu sepatunya masih nyangkut di pedal. Karena Bisa clip in, nggak bisa clip out. oh ya kan. Karena harus cut keluar gini. Ini road Ya. Oh, Jadi iya, narik keluarnya masih belum Jadi saya melepas sepatu di atas pedal dulu. Tapi nggak apa-apa, sudah. Habis itu besoknya lebih gampang lagi. Dan nanti rencananya habis syuting ini saya mau lebih lama. Ini kan baru 30 menit. Dan milih rute yang flat. Nah, rute yang flat itu ternyata kan nggak ada yang flat kan, nggak ada yang full flat kan, nggak ada kan, ada 1% naik, 1% turun. Ketika 1% naik enak karena kayak ada yang nahan kan, kayak ada resistannya gitu, kayak latihan narik pakai tali karet itu. Tapi ketika turunan kan tiba-tiba enteng. Betul. Wah, kaget dengkulnya. Karena kayak dilepas gitu ya. Jadi kalau turunan saya malah diem ini karena takut karena belum cadence-nya belum bisa tinggi ya. Jadi ya masih cadence 40, 50 itu aja. Jadi ya tapi so far so good. Tapi baru minggu ketiga gitu, jadi agak mundur. Buat sepeda, buat orang normal mungkin ini cepat, tapi buat saya pengennya kan kemarin lebih cepat. Tapi ya minimal sudah saya lewati. Nah ini kan minggu keempat, jadi ketika kita episode ini tayang kan memasuki menjelang 1 bulan. Jadi kemarin sudah mulai latihan yang lebih berat lagi ini sama Dito lagi. Jadi sudah dipegangi bola, menjepit bola terus naik turun, terus sudah kayak ngelangkahi cone kayak gitu-gitu. Jadi sudah lebih ke fungsional mobilitas yang lebih gitu. Jadi jalan masih kadang lancar, kadang kaku. Naik tangga sudah bisa tanpa kruk, kanan kiri. jepit cuma bola tok yang bisa. Itu kan nggak tahu batal, guling. Oh tapi ini penting Om, karena yang paling nggak enak itu kalau tidur. Makanya saya tanya ini jepitnya itu bola tok apa enggak? Aduh. Jadi ini sudah sekarang progres sudah kayak gini. Jadi target saya tetap 1 bulan setelah operasi itu kalau bisa on the bike. Besok lusa dong. Ya saya ngambil bulannya aja kan 12 Desember, berarti 12 Januari, berarti seminggu lagi. Ya. Kayak gitu. Jadi harapannya sudah, walaupun bukan yang serius ya, mungkin kita pergi ke tempat yang sepi, bawa mobil dulu, diturunkan di situ, baru karena kan itu lah ya, Baledono ke Wonokitri gitu lah ya. lawan kamu saya. Lah mesti. Kan masih bisa nonton. Pertanyaannya. Tadi itu saya kembali ke yang bersepeda. Ini secara umum dan saya awam dengan operasi TKR ini. Ya. Pemulihannya apa harus dengan sepeda? Yang kebetulan Anda hobi dan punya fasilitas bersepeda. Ya. Apa harus semua orang yang indoor bike. Indoor bike. Indoor bike kan tidak harus sepeda kayak kita yang Tapi indoor bike-nya tuh ya. Karena itu ngelatih mobility. Jadi ini catatan ya. Jadi buat teman-teman memang bersepeda itu kan baik sebenarnya kan. Ya. Selain kardio kan juga. Maksudnya untuk kasus ini. Karena harus aktivasi. Karena seperti yang Anda ngomong itu, setelah ini banyak yang DM saya, Om, sepertinya saya juga kayak Om Masrul itu. Ikut-ikutan semua ini apa-apa. Saya stadium 2 Om, nanti kalau keterusan, ya tadi saya juga operasi seperti gitu. Loh, ini apa sih? Ini loh bukan tren loh kok. Nggak, memang karena adik saya pun sekarang udah grade 1 sama. Jadi kalau grade 1 masih jauh lah ya, pain management aja, penguatan kayak gitu. Grade 2 mungkin sudah ekstrim penguatan kayak gitu. Karena saya hampir grade 4 aja masih bisa bentang Jawa kok kayak gitu. Maksudnya
ya sekuat apa Anda menahan sakit, memanage sakit, dan seperti apa Anda latihan penguatan. Karena kalau udah kayak gitu tak terelakkan, udah latihan penguatan harus terjadi karena otot-ototnya harus jadi dikompensasi sama otot. Iya. Itu yang harus terjadi, dan bersyukurnya hobi sepeda ototnya kan otot paha dan sekitar lutut itu kan kuat gitu. Benar. Jadi itu yang nolong saya gitu. Ya, rekomendasinya ya hobi sepeda. Oh. Ya, jadi tadi kan Anda ngomong, tak kira itu secara general memang bersepeda ini dibutuhkan untuk pemulihannya. Ya, untuk pemulihan lagi, mobilitas, ngelatih gerakan gitu. Ini bukan pembenaranmu supaya bisa cepetan sepedaan. Enggak. Yakin? Yakin. Ya, Tapi saya sudah bikin plan dong. Sudah telepon Junwei, Backfitter kan. Junwei kapan ke Indonesia? Kenapa? Ya. Kan ini kan sudah bertahun-tahun lutut saya yang lama. Jadi waktu saya sepeda ini yang saya rasakan satu, kaki kanannya terasa lebih panjang. Bukan lebih panjang ya, panjangnya sama. Terasa lebih panjang. Kenapa? Karena kan lututnya yang dulu kolaps, sekarang kan kayak ditarik naik kan, kayak dinetralkan gitu. Terus ditambah insert dan katanya. Bukan ditambahin, itu kan pengganti bantalan kan? Iya, makanya kan dikasih dulu kan bantalannya nyunyut. Kolaps ya. Ya, nyunyut lah. Ya, apa? Ya, ambrol. Terus dikasih lah. Makanya jadi netral ya, jadi netral. Tapi tidak berarti nambah panjang enggak, cuman feelingnya kan jadi kayak pinggulnya lebih naik. Wah, ini back fitting lagi nih gitu. Jadi cuman ya itu nanti. Tapi teman-teman ada yang tanya juga, aku udah grade 3 loh. Waduh, sebentar lagi kamu mau bilang kayak gitu. Dan bisa cepet loh, Mri. Saya waktu tahun pandemi tahun 2020 itu masih grade 1 loh. Dan tahun ini sudah mau grade 4. Tahun lalu, tahun 2025 sudah hampir grade 4 dalam 4 tahun. Kan itu tergantung kondisinya juga kan. Kebetulan aku kan dulu karena cedera parah gitu. Jadi kan memang ya hancur gitu kan. Kalau lihat di video vlognya itu kan dokter Terry bilang memang sudah hancur kayak gitu. Kalau yang lain kan mungkin bukan hancur kan, mungkin karena aus kan ya. Kalau saya kan karena cedera sepak bola. Ya. Kalau orang-orang mungkin karena ada yang teman saya cerita itu kecelakaan sepeda. Oh, kena di situ. Ya, bisa jadi juga kayak gitu. Ya, anulah konsul. Yang jelas Terry juga banyak sekarang kayaknya banyak TKR. Enggak, minimal banyak ditanya orang lah. Dan dia cerita kok, aku nih ditanya seniorku juga, ngapain Nasrul dioperasi, kan dia masih muda gitu. Terus dia jelasin lututnya tuh sudah hancur kayak gitu. Beda, ini bukan kasus kayak orang tua butuh ganti lutut kayak Kohai gitu. Bukan ya, ini hancur lututnya kayak gitu. Dan kalau dibilang sakit apa, kemeng ya, kayak kemeng itu apa ya? Bahasa itu bahasa Jawa. Jadi kalau dibilang sakit, bukan sakit, kemeng, kayak kaku, kayak gitu. Jadi nggak nyaman gitu. Apa? Strain ya. Itu jadi kalau ditanya apakah sakit, sebenarnya nggak, kemeng. Jadi kalau mau yang paling nggak enak waktu tidur. Jadi kayak kan belum, apalagi sebelum minggu kedua itu kan sudah obat penahan sakitnya sudah nggak ada, terus gini. Jadi ya lebih nggak nyaman aja. Waktu apa? Kerasanya? Apa ya? Kemeng. Waktu tidur. Kemeng. Nah iya, tadi waktu apa? Waktu tidur mau gerak-gerak kanan kiri. Tidur mau gerak-gerak kemeng. Bener Om, harus operasi. Saya setuju. Supaya tidurnya enak. Ya dia itulah buat teman-teman mungkin yang tapi kemarin juga ada yang biasa. Sul itu lukisan apa Sul belakang? Wah ini orangnya yang lukis sudah meninggal Om. Orang sepeda ini. Siapa Pegorati? Iya. Ini dilukis kayaknya nggak sampai 6 bulan, nggak sampai setahun sebelum dia meninggal kayak. Agak hoki aja gitu. Om John Bumi Harjo pesen bareng. Jadi kita waktu itu pesen 3 lukisan ke Pegorati. Waktu datang ayo bingung. Siapa dapat yang mana? Jadi kita home pimpa. Yang mananya dapat? Mana yang dapat yang mana? Ya ini lukisannya Opa Pegorati. Oke, kita ke event main sepeda yang paling dekat dulu ya Om ya. Karena ini sudah mulai banyak yang nanya juga, banyak titip. Ini kan kalender main sepeda, kita harus ingetin lagi. Tadi sudah disinggung Om Re, 2-8 Februari ini East Java Journey. Kemudian nanti 19 April ada Gravel Blitar. 6 Juni Promocom, ini yang bakal war ini nanti. Kemudian Ngebelkom Madiun, startnya di kota Madiun, kota yang spektakuler menurut saya. 1 Agustus. Kemudian Gravel di Banyuwangi, Glenmore. Ini vibe-nya akan sangat Unbound Gravel.
kayak di Amerika itu 10 Oktober dan terakhir West Java Journey ini startnya di Cirebon, start dan finish tanggal 5 sampai 6 Desember. Nah, karena East Java Journey yang paling dekat, ini kan hari Rabu, tayangnya kan Rabu tanggal 7. Kita mau ngasih tahu bahwa ini pendaftarannya mungkin saat ini tayang mungkin sudah ditutup sama panitia karena yang 600 sudah ditutup ya. Karena yang 600-nya agak over subscribe. Target kita kan event ultra gini kan terlalu banyak juga sulit manage-nya kan. Kenapa Bentang Jawa dibatasi segala macam. Nah, ini yang 600 ini sudah menuju angka 150. Jadi kita harus hentikan. Kemudian yang 1.500 yang belum masih sampai tanggal 10 ya. Tanggal 10 kita tutup. Jadi nanti ini akan jadi pembuka awal tahun sebelum bulan puasa. Nah, ini kita pengen spill ini clue-cluenya. Rute resmi baru akan kita rilis Kapan? seminggu sampai 10 hari sebelum start. Oke. Ya akhir bulan lah ya. Akhir antara 2 minggu 3 minggu lagi ya. 20-an Januari kita spill ya. Kita rilis. Tapi ini kita bisa ngasih clue-nya. Jadi ini highlight teman-teman yang pengen segera tolong siapkan buku kertas dan bolpen kalau mau mencatat atau tinggal capture ya kalau di HP. Nanti jadi ini highlightnya yang pertama adalah yang 1.500 km dulu. Jadi nanti kita kilometernya tidak akan jauh-jauh dari 1.500, paling nambah tidak sampai 10 kilo. Kurang kan nggak mungkin Om. Terus elevationnya kita cap di 15 ribuan. No iki man. Tapi ini beda loh ya nanti. Terus Bondowoso. Bondowoso. Lebih enak itu. Mau panjang itu. Ya, tapi kan lebih enak. Astaga. Terus, entar dulu. Ya wis. Terus COT-nya 160 jam, lebih ramah lah ya. Jadi startnya tanggal 2 Februari jam 5 pagi ya. Ya 5 pagi, finishnya hari Minggu tanggal 8 jam 9 malam. Jadi masih lama. Terus startnya seperti biasa di Surabaya Town Square di kantor DPL Indonesia di sini. Start finish. Nanti ini ada highlightnya ditunjuk ya. Ada Jolotundo. Ini kan kalau buat yang di Jawa Timur mungkin khususnya yang di Surabaya dan sekitarnya ini tahu lah, kenal lah Jolotundo. Ya. Tapi bukan Jolotundo yang biasa kita lewat. Sama panitia pinter dicarikan. Iya, itu banyak jalan. Banyak jalan alternatifnya dilewatin situ. Tapi enggak sampai pemandian kan? Kamu mandi dah? Enggak, masalahnya pemandiannya jalannya itu enggak mufakat. Data kita cek ya, kalau ternyata enggak mufakat menarik kita pindahkan ke situ ya. Atas usul Omri ya. Enggak lah. Biar mandi. Nah, kalau sampai ini masih awal ya? Ya, bisa mandi. Ini pemandiannya raja zaman dulu. Siapa tahu habis itu ketiban apa gitu ya. Tahu sakti tak apa. Sakti itu kan banyak. Bisa apa? Sakti punya aji pengasih tak apa. Dan ini rutenya Omri, ini clockwise, jadi ke timur dulu. Oke. Jadi setelah dari Jolotundo kita ke arah Bondowoso ini. Tapi kita akan tidak akan banyak melewati Pantura ya. Atas ini akan kita hindari semaksimal mungkin. Jadi nanti kita akan ke Bondowoso. Ya intinya lihat Besuki lah, tahu sendiri kan. Iya. Arak-araknya gampang arak-arak. Arak-arak tahu. Terus ke Bondowoso, dari Bondowoso naik ke Paltuding, ke Ijen. Nah, karena CP1-nya di Paltuding. Nah, habis itu turun ke selatan, latih JLS nanti, lalu CP2-nya di Blitar. Nah, ini yang di highlight lama anak-anak tim main sepeda lagi ini JLS Blitar Tulungagung. Ini belum pernah kita lewati ya. Oh, belum juga. Belum. Walaupun ini baru ini. Dari pantai ini. Nah, ini baru ini. Oh ya, belum pernah dilewati. Belum. Untuk event kita belum ya. Ini baru. Bukan yang TGX itu bukan. Bukan, itu kan TGX itu dari Tulungagung ke Trenggalek. Ini dari Blitar ke Tulungagung. Beda lagi. Terus kemudian lanjut selatan terus ke arah Trenggalek. Nah, inget Pacitan Trenggalek Om yang legendaris Queen Stage kita yang paling menyebalkan itu. Nah, kita tidak lewat situ seperti dulu Om. Oke. Dibalik. Sama aja. Jadi sekarang dari Trenggalek ke Pacitan. Dari Trenggalek ke Pacitan, dari Pacitan baru naik ke
Ponorogo ke Selahum. Jadi Ya. rutenya Bentang Jawa kalau buat yang ikut rute Bentang Jawa. Lalu CP-nya di Madiun, CP3 terakhir. Habis itu naik ke atas. Nah ini teman-teman nemu sesuatu yang spektakuler kan, namanya Texas Wonocolo Bojonegoro. Texasnya ejaannya TEKSAS bukan TEX. Saya tanya ini nggak salah aja, nggak memang kayak gitu mas kerjanya kan, supaya nggak kena hak cipta Texas kayaknya. Tadi kita bisa bikin Texas Fried Chicken pakai TEKSAS. Oke, Ya. ya. Terus habis itu baru balik ke Surabaya. Ini yang sebelum nanti highlight ini ada. Ini kenapa di highlight Texas Wonocolo ini? Oh, karena itu akan jadi kayak kan main sepeda kan ada media aja, Om. Jadi itu akan jadi kayak kemarin Malang ada Indiana Jones, ada. Loh ini anu gitu, in the middle of nowhere gitu mas. Oh nanti ya kita tunjukin ada fotonya, tenang. Oke. Tuh, nah tapi sebelum itu kita ke 600 dulu ya. Ya, 600 kan 600 kita awalnya nanti mungkin agak beda dengan yang 1500. Ya. Ini masih kita matangkan. Ya. Tapi yang jelas nanti akan ke Kandangan, Wlingi via Gresik karena CP1-nya ngambil yang Blitar. Jadi Hampir sama ini ya sebetulnya ya. hampir sama cuman Siapa kan yang kedua ya kalau nggak salah ya? yang kedua ya karena muternya seperti itu ya. Tapi kan ini kan nggak ke Banyuwangi. Nah, terus Iya, ya kan maksudnya. nggak sampai ke sana. Iya. Terus tetap ke Tulungagung Blitar JLS ini dilewati Oke. bareng, terus ke Trenggalek, terus kemudian Trenggalek Pacitan Madiun, CP2 di Madiun, habis itu juga lewat Texas. Wah, ini lewat jalan itu, Apa itu? Trenggalek itu, Trenggalek ke Pacitan. yang jalan gini-gini tuh. Iya, yang naik turun itu. Ikut lewat. Iya, cuma dibalik. Lah ya sama aja. Wong itu Nggak. jalannya gini-gini, dari sana kan ya cuma gini-gini kan. Iya, tapi kita balik. Kalau Ya bukan berarti gini kan. oh yang 600 nggak lewat? Oh. Alhamdulillah. Oh, enggak lewat. Oh. Ya. Oh dia jelas Blitar Tulungagung langsung ke Madiun. Oh, enggak lewat. Alhamdulillah. Oke, ini untung ada panitia yang ngingetin ini, karena saya nggak tahun ini karena lutut saya nggak ikut cek rute. Mepet. Alhamdulillah karena kalau aku ikut yang ini Om, jadi nggak ada terus habis itu tapi tetap lewat Texas ya. Lewat Texas, oke. Lewat Bendungan Tugu dulu. Oke. Oke. Oh, Trenggalek, Bendungan Tugu. Betul, oke. Terus Tugu itu yang mana ya? Aku lewat sana Bendungan bolak-balik sih. kalau dari Trenggalek ngelewati hotel Yang Jakarta dekat sih. Ponorogo nih. Iya. Ke arah Yang Ponorogo. baru diresmikan itu, ya? Bukan ya? Kapan hari? Enggak, udah lama ini. Tapi ini pernah kita lewati tapi di balik. Iya, ini rute yang kita lewati biasanya. 2024 lewat. Nah, 2024 lewat ya. Ini bukan sesuatu yang baru ya. Oke. Juga lewat, cuma dari Ngebel. Oh, dari Ngebel dilewati juga ya. Ya. Terus ke situ baru ke Trenggalek. Ya, ini baliannya Bentang Jawa ya. Baliannya Bentang Jawa. Bentang Jawa dibalik kalau yang ini. Kalau yang 1500 tadi ikut Bentang Jawa. Yang ini Bentang Jawa dibalik ya. Oke, jadi kayak gitu. Tapi semua pasti nanti jadi kalau kita berhasil bikin Indiana Jones di Malang, sekarang kita mempopulerkan Texas Bojonegoro ya. Oke. Apa itu Texas Bojonegoro? Ya. Highlight ini oke. Ini jalur-jalur tunduk trawas yang nanti akan dipakai di apa? Astaga. Di pembukaannya 1500 ya ini ya tahu aja lah masih ada aspalnya kok ya. Terus habis itu ini yang Ijen via Bondowoso. Wah ini kalau teman-teman yang ikuti EJJ 1500 tahun 2025 yang saya ikut itu spoke saya putusnya di sini waktu turun. Dan ini hampir nggak ada apa-apa ya. Ya, tapi nanti saya note ya. Saya tahu nih jalannya berapa kali lewat ya. Oke, terus. Berapa kali kamu lewat? Lu sering, aku kalau turun lewat sini. Kalau pulang ke Surabaya? Iya. Iya lebih enak, lebih cepat. Ya. Terus dan di atasnya cakep banget loh ini di atasnya kan. Jadi Ya, ada teman-teman. desa apa? Desa apa yang bagus itu? Jadi kalau teman-teman dari Kalau turun tuh sebelah kiri itu ada. kalau ikut apa Ijenkom kan kita berhenti di Paltuding. Heeh. Itu kan ada turun 11 kilo. Heeh. Habis itu naik lagi 10 kilo kan. Iya. Ya. Nah, di anu itu kan pemandangannya kayak gini. Itu yang banyak orang nggak banyak tahu sebenarnya. Loh, sebetulnya kalau wisatawan dong, Pas ke situ. lewatnya itu banyak dari Bondowoso. Bondowoso. Karena waktu, nah pokoknya saya tahu gitu Iya, iya. ya. Heeh. Ya karena sebenarnya Ijen itu kan ada Bondowoso, Iya. ada Banyuwangi kayak gitu ya. Iya. Jadi memang ini yang pemandangannya luar biasa dan ini ketinggian hampir 2000 ini. Kayak gini nih, kebun kopi ya segala macam, cakep banget. Kemarin waktu EJJ sama Joko banyak berhenti di sini, bagus banget ya. Kita berkali-kali naik Paltuding nggak pernah ke sini gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ingin ngerasakan ini silakan dicicipi.
Nah, yang berikutnya lagi ini yang JLS Blitar via Pantai Tambak Rejo ini yang Tulungagung Blitar itu ini relatif baru ya jalannya. Jadi nanti ini baru pertama kali kita pakai, kan kita kebiasaan pakai. Ini kemarin kita balik sebagian ya. Sebagian Ya, balikannya kemarin tapi dari ditambahi dari sisi satunya kan ya. Jadi ada bagian yang belum pernah kita lewati ya. Dan ini bagus banget. Cuman kemarin itu kan kalau dibalik waktu yang 2025 kan karena dibalik ada turunan lalu belok ke arah Tulungagung itu banyak yang kelewatan kan di situ kan kalau yang baik komputernya telat itu. Habis itu kalau dia membalik belok dia harus nanjak lagi ke atas. Itu banyak sekali jadi korban itu. Dan ada warung di situ saya ingat karena waktu itu habis sakit tuh. Terus makan di warung terus banyak lihat yang bablas itu. Kalau ngomong ada korban, apa nggak bisa lebih? Loh kan nanti dibalik Nah, iya. kan nggak mungkin bablas. Dibalik banyak jalan dari korban, tambah seneng. Bisa banyak sekali yang jadi korban di situ kan itu. Sebagai penonton 1.500 menarik Oh. Kan saya kalau ikut 600. Nah, jadi Kalau kan 1.500 jadi penonton. ya. Kan apapun paling enak itu penonton dan komentator kan ya. Benar, ya. Benar ya. Modal lambe ya. Benar. Sama jempol komen ya. Ya. Terus ya ini yang The Hardest World. Kamu sudah kasih judul The Hardest ini teman-teman. Karena jalur panggung. Ini 1.500 kan? Iya 1.500. Saya note ini 1.500. Yang 600 nggak lewat sini ya. Ya. Mau kalau minta tolong di komen. Kalau banyak yang komen pengen dilewatkan kita lewatkan. Ya. Loh kamu kan 1.500. Enggak. Jadi ini dilewatan. Ini cakep banget sebenarnya. Cuman ya memang menyenbalkan. Ya. Menyenya 2 kali. Menyebalkan dan menyenangkan. Karena 75 kilo yang luar biasa ini dari Trenggalek ke Pacitan ini. Enggak mari-mari. Jadi kalau kemarin dari Pacitan ke Trenggalek yang dicari patung domba, patung kambing itu, sekarang patung kambingnya menyambut di awal. Oh. Oke. Nah, talang yang gambar yang terkenal jalan miring yang kayak terbang meroket itu itu dibaliknya, bukan itu jadi turunan nanti. Oh. Itu jadi turunan. Intinya dibalik lah. Dibalik ya. Nah, terus ini mungkin yang banyak penasaran kan Texas Wonocolo Bojonegoro ini. Jadi ini kayak tambang minyak tradisional kayak di Amerika kita waktu angkot itu. Ingat nggak kita pit stop pertamanya kan Texaco Hill itu kan? Iya. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ikut Unbound Gravel, ikut East Java Journey 1.500 dan 600, Anda akan dapat sensasi yang sama dengan Unbound Gravel di Amerika lewat Texas Wonocolo Bojonegoro. Sini nambang minyak juga. Iya, tapi tradisional. Tradisional. Unik ya. Iya. Ini akan jadi sesuatu. Ini loh kalau kita nggak ada hobi sepeda ultra gini kita nggak tahu ada gini-gini. Yes. Nggak tahu kalau ada penambangan minyak di Bojonegoro. Tahu, Bojonegoro kan tempat migas. Cuman kan kita nggak tahu kalau ada yang seperti ini gitu. Yang masih Tradisional. Nah. Jalur situ ada 2 pilihan mas, bisa jalur utama yang aspal atau yang gravelnya juga bisa. Oh, jadi ada pilihannya jalur utama yang aspal atau yang gravel. Kalau gravel view-nya lebih kebuka. Jadi kalau gravel view-nya lebih terbuka. Kita pilih yang mana? Terserah penonton aja. Terserah penonton ya, mau lihatin. Om Rey pilih yang mana? Nah, nggak bisa. Lo 600 lewat loh, kamu bisa ikut milih. Nanti selesaikan 10. Kita votingkan ya, tolong di komen Texas kita lewatkan gravel atau jalur aspal. Pemandangan atau pengen cepat. Oke, yang nomor 10 dulu itu apa? Suratnya. Nanti baru tak Lalu 10 tanyakan. ini gampang, ini CP-CP-nya Om. CP1 di Paltuding, Ijen. CP2 di Istana Gebang. Ini kan. Ya. Nah, Istana Gebang teman-teman nanti kalau ada kemungkinan kita geser sedikit, tapi tetap di Kota Blitar ya. Tinggal. Tapi plan kita sekarang adalah Paltuding, Istana Gebang, dan Pahlawan Center di Madiun. Kalau yang 600? Istana Gebang dan Madiun. Oke. Ya. Dan nanti ada Dropbox ya. Yang ya, nanti 1.500. yang 1.500 ya. Nanti kita akan umumkan bagaimana aturan Dropbox itu nanti akan kita bikinkan postingan ya mungkin secepatnya lah ya. Jadi nggak perlu bawa 20 kilo di sepeda, mungkin cukup 10 kilo aja. 10 kilonya dititipkan di CP berapa berarti? CP Blitar. CP Blitar. CP2-nya di Blitar. Jadi nanti bisa jadi bagian dari strategi ya. Bawaan dan lain-lain. Misalnya lampu nggak usah ngecas lampu, bawa lampu di situ aja kayak gitu. Nanti kita sharing sebelum event supaya bisa jadi perubahan strategi. Atau kalau mau dibawa semua ya terserah, itu option kan kita memberi opsi aja kayak gitu.
Nah, jadi nanti seperti itu. Nah, kembali ke Texas, tolong di komen mau dilewatin gravel atau dilewatin aspal. Nah, ini saya sambung. Ya, tahu sendiri ya. Kena dengkul gue sakit. Oh, beda. Jadi ini baru saya berapa kali memang ada yang nyuruh tanya, Ya. tapi untuk yang EJJ kali ini itu menanyakan dengan sangat serius berkali-kali orang yang berbeda-beda. Ya. Pertanyaannya, Om, aku pakai ban 28 cukup enggak? Lah aku nggak tahu rutenya, aku ngomong. Harusnya cukup. Nah ya, aku tak Cukup, jawab ya. Ya. Ini saya baru tanya langsung dijawab. Menurut saya harus Anda cerna dulu karena yang sebelah saya ini belum tentu ikut. Jadi saya jawab apapun menurut saya tidak valid. Ya, gitu. Ya. Kalau Ivo pakai ban 28 nanti. berapa? Iya. Tapi jangan lupa Kak Ivo itu featherweight, ringan. Jadi ban sama orang itu bannya tuh tidak tersiksa orang. Ya, proporsi ya. Kalau saya misalnya dia ngomong 28 cukup, nah ban 28 dinaiki saya itu tersiksa sudah. Apalagi sama kerikilnya kalau ada kerikil ya toh. Jadi rekomendasi kan tetap kita minimal ban 28 minimal rekomendasi. Kalau mau ban berapa kan ini sepedanya bebas sekarang. Boleh pakai MTB, boleh pakai Nah, ini Brompton, boleh pakai Sally. ini yang road. Oh, yang road. Nah. 28. 28. 28. Ya. Ivo latihannya pakai 28. Ya, ada ya. Tapi ya. Tapi Anda lihat sendiri, rutenya aja ini direkam, itu belum ditentukan. Jadi, saya juga nggak bisa jawab. Jadi pertanyaannya, Om, gravelnya panjang nggak? Pasti enggak. Pasti enggak. Iya. Enggak itu gimana? Ya anggap aja kalau diproporsikan kayak kemarin di Malang gitu lah. Kan itu hanya jadi, kalau kamu beli nasi itu hanya sambelnya, Oh, bukan nasinya. nah sama kayak sambal, sedikit tapi pedes. Ada orang nggak bisa makan pedes. Kan gitu. Kalau beli nasi gampang, Pak, nggak pakai. Kalau gitu itu bukan sambel, itu micinnya. Oke, ya itu micinnya. Micinnya. Yang mau nggak mau sudah tercampur. Udah campur ya. Bisa ngomong, Pak nggak pakai micin. Gitu. Nah, bisa. Ya. Micin kan penyedap Oke, rasa ya. gitu, supaya lebih sedap kayak gitu. Oh iya betul kalau itu micinnya. Micin, betul. jangan sambel. Kalau sambel Ya. kesannya kan ada orang yang nggak tahan kayak gitu ya. Kalau micin semua kan Pertama tahu nggak tahu gravelnya, terserap itu. apa? Ban berapa? Ban rekomendasi sejak awal dulu pertama kali EJJ dibuat, rekomendasinya selalu ban 28 minimal. Saya Dua. pribadi waktu ikut biasanya pakai ban 30 atau 32. Saya pribadi loh ya. Ya. Nah, Yang kedua tadi itu panjang apa enggak? gravelnya. Kita nggak pernah panjang, yang dulu aja maksimal total 15 kilo. Oke. Total. Nah, yang paling banyak cuma yang Iya, Glenmore ya 10 kiloan itu. Iya, 10 kiloan. yang Texas pendek. Ya, lebih pendek. Oh. Jadi dari 1.500 itu gravelnya nggak akan lebih dari 15 kilo intinya kayak gitu. Oke, ya tidak lebih dari 15 kilo. Nah, Masih banyakan bentang Jawa, yang ketiga, Iya. berlumpur apa enggak? Hanya Tuhan yang tahu. Wah, Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kita menghindari tempat-tempat yang kayak Levelnya lebih batu ya? Sama. Ya. Karakternya mirip ya, kayak yang Glenmore. Glenmore ya. Jadi bukan gravel lembek, Iya. gravel batu ya. Iya. Ya, jadi ya. Dan teman-teman kru kita yang pengalaman ikut EJJ pasti tahu ya, kalau ada sesuatu kru kita biasanya cepat tanggap, kayak misalnya di reroute atau apa, itu kita selalu ingatkan. Kan beberapa tahun lalu sempat hanya 4 depan yang kena lumpur, yang belakang langsung terhindar, termasuk John Bumiarjo yang kena waktu itu. Salahnya kecepatan di depan kayak gitu. ya. Jadi dia lewat, yang 1-2 nggak kena hujan, yang 3-4 kena hujan, yang 5 kita reroute. Iya. Jadi ada kita akan pantau semua lokasi, apalagi kan kamera kita akan di mana-mana. Jadi Anda seolah-olah sendirian tapi selalu ada kamera yang mengikuti dan mengawasi sebenarnya kayak gitu. Jadi ya, Apalagi bila chief of police-nya sepedaan. enggak sepedaan, ya. Jadi teman-teman, ini spill rute EJJ. Jadi saya ulangi lagi, yang 1.500 akan ke arah timur, ke selatan, kembali ke barat, naik ke utara,
dan kembali ke Surabaya. Oke. Yang 600 motong tengahnya Jawa Timur. Dia akan ke tengah ke arah Blitar, lalu ke arah Tulungagung, Jeles, Tulungagung Blitar, kemudian naik ke Madiun dan ke Bojonegoro, ke Texas, lalu baru ke Surabaya. Nah, Jadi tahun ini kita akan mempopulerkan Texas Jawa Timur ya. Nah, TEKSAS bukan TEXAS. beberapa tahun yang lalu itu kan punya apa? Tempat-tempat yang sudah serem tanjakannya. Nah. Ini yang mana ya? Kalau 600. Lah kamu kan sudah tahu tadi udah bilang. 600. Kalau yang 1500 saya tahu. Kalau yang ini malah Kalau enggak. 600 ini kayaknya bukan ke tanjakan karena dia kalau yang kamu sebut Cimakopi kan gitu, yang Ya. titik tertinggi kan ya. Ya. Jadi teman-teman kalau ada event pakai istilah Cimakopi tapi tanjakannya di bawah 1000 meter itu sok culture menurut saya gitu. Kan ada event barusan itu di Jogja pakai Cimakopi, padahal dia nggak tahu apa itu artinya Cimakopi. Cimakopi itu artinya langitnya event. Jadi titik tertingginya. Kan itu istilahnya Giro di Italia kan. Ya, Jadi betul. kalau misalnya titik tertingginya Stelvio itu jadi Cimakopinya gitu. Jadi itu titik tertinggi. Nah, Cimakopi itu biasanya di atas 2000 atau minimal ribuan lah, bukan tanjakan di bawah 1000 gitu. Nah, untuk yang 1500 Cimakopinya pasti Ijen. Ijen. Ya. Antara Paltuding atau yang sebelumnya kan. Kayaknya tinggi yang sebelumnya kayaknya ya. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih. Sebelumnya itu cuma beda puncak gitu. Beda puncak kan dia kayak V gitu ya. Ya. Kayak V. Tapi Cimakopinya ini langitnya ini, langit tertingginya. Tapi langit tertinggi belum tentu yang terberat. Ya. Jadi kalau ditanya yang paling berat yang mana? Kalau pengalaman saya di Jawa Timur, saya belum pernah ke Texas ya terus terang. Tapi kalau pengalaman saya ini karena saya pernah walaupun dibalik ya yang Paltuding, tapi ini kan relatif beratan Paltuding dari Banyuwangi daripada dari Bojonegoro. Kalau kita ngomong gradient dan effort ya. Iya. Kalau ngomong distance dan panjang, betul, dibalik lebih panjang. Tapi itu tahu. Atau mau saya putarkan dulu kembali ke Banyuwangi naik Paltuding. Enggak ikut ngomong itu dua. Ya, tapi itu ada iramanya karena dia bukan tanjakan yang curam gitu, bukan, dia panjang gitu. Jadi di dalam hutan lagi kan. Pokoknya kalau nggak malam kan itu sahdu gitu. Kalau malam mungkin merdu ada yang manggil-manggil kan ya gitu. Tapi kalau siang kan sahdu. Tapi itu tambah deket sama Paltuding. Wih, tanjakannya tambah Ya, tambah mirip Paltuding. tapi nggak kayak erek-erek gitu nggak. Ya. Paling nanti agak hati-hati di erek-erek karena itu jadi turunan. Nanti kita akan naruh marshal di situ lah untuk ngingetin peserta juga just in case di situ. Nah, tapi kalau menurut saya yang tetap ya Queen Stage utama ya JLS Trenggalek Pacitan itu. Saya ingat tahun lalu itu kan ngelihat peta kan kita ngeprint petanya gede di tempat start itu kan. Waktu penukaran respect ngobrol sama Janu Joni ngomong ya rutenya ini saya bilang Mas Janu itu loh yang berat itu nanti itu yang di sini. Loh ini loh nggak ada kalau dilihat di gambar kan kayak gerigi gini kan, bukan puncuk yang tinggi gitu. Masa ini berat Ustaz? Ini yang paling berat saya bilang kayak gitu. Karena ini kamu kayak disayat-sayat, bukan kayak di parang sekali ya. Matinya pelan-pelan. Jadi ya Trenggalek Pacitan akan tetap jadi Queen Stage menurut saya. Tapi nggak tahu ya, nanti kan belum pernah kita rasakan, saya pribadi juga karena Yang rute, belum ngecek rute juga kayak gitu. Mungkin kita akan ngirim, ini kan masih ada waktu hampir 1 bulan. Om ngecek rute ya nanti ya? Nggak usah. Bisa cancel lah. Jadi ya Cimakopinya adalah Paltuding itu yang tertinggi, tapi menurut saya yang terberat nanti di sini. Kalau yang 600 kan relatif nggak ada Cimakopinya nih kan. Cimakopi kalau kita ngomong Cimakopi ya di sekitar kandangan ini kan ya. Nggak sampai 1000 juga. Nggak sampai 1000 juga. Jadi ini nggak ada langitnya lah gitu. Nggak ada langitnya. Jadi nggak usah lebay nyebut itu Cimakopi lah kayak gitu. Jadi ini pengalaman kita dari tahun lalu adalah 600 ini harus ada lebih fun daripada lah. Iya, tapi kalau ini cuman reaksi saya melihat kilometer dan elevasi ya. 633 kilo. Ya, dan elevasi 5.360. Tapi 5.300-nya dibagi. Iya. Karena saya lihat, bentang Jawa itu loh, bagian tengahnya itu loh nggak ada gunung, tapi total nanjaknya loh 17.000. iya sih. Iya sih. Ya, maksud saya itu bingung makanya, loh kok nggak ada gunungnya. Itu saya malah serem.
Oh iya. Gitu loh. Karena itu akan begini terus. Iya, akan disiksa sepanjang jalan itu. Jangan disiksa Om, Apa? disenangkan. Oke. Kan Kak, ya kan. Ya. Moga-moga aku ikut ini kan kayak gitu Ya, kan. ya. Ya. Point of view orang disenangkan tuh memang beda-beda. Ada yang dilus, ada yang ada yang suka dicambuk, ya kan? Kamu suka yang dicambuk masalahnya. Jadi ini yang 600 nanti. Jadi ya buat yang 600 teman-teman ya, kalau memang kayaknya ketika kita ngomongin ini kayaknya sudah ditutup mungkin. Tapi kalau cek aja di aplikasi main sepeda, siapa tahu masih ada slot. Takutnya ketika ini tayang ini sudah ditutup karena pesertanya sudah melebihi kuota yang 600 ini. Tapi yang 1.500 ini kan memang kayak jagoan-jagoan Indonesia ini kan yang ikut kayak gitu. Nah, ini kita spill ya, Om John Bumiharjo punya plan ini. Kalau siap dia akan melakukan itu. Dia mau ikut dua-duanya. Ayo John, tak dukung. Jadi John akan ikut 1.500. Ini kemarin ngomongnya begitu loh ya. Kemarin. Dia akan start 1.500, finish 1.500, ikut yang 600. Aku jamin, habis ini ada yang DM kamu, kepingin kayak John. Aku kira-kira tahu orangnya. Siapa? Karena orang itu nggak mau makan obat. Siapa? Pak Budi. Oh, masalahnya begini Om. Bukan memang Pak Budi betah kuat. Tapi speednya nututi nggak? Makanya dia nyoba. Makanya dia nyoba, gitu loh. Dia nyoba. Kalau John kan dia selalu bisa finish sebelum yang 600 start. Iya. Atau pas. Iya, saya ngerti. Dan sebenarnya kan tidak harus start bareng. Dia misalnya start jam 5 pagi hari Jumat ya. Yang 600 ini kan startnya kan hari Jumat tanggal 6 jam 5 pagi. Misalnya John finish jam 7 ganti baju berangkat lagi 600 kan bisa sebenarnya. Bisa. Iya. Tidur dulu pun dia masih bisa. Masih bisa. Iya. Nah, maksud saya waktu kita itu ada event di Jogja, event Odak di Jogja kalau nggak salah. Itu si Pak Budi itu janjian waktu Pak Budi itu minta tolong bawakan Pak Budi Purwokerto toh? ya, minta tolong bawakan botol ini. Om, mana Om? Minta tolong sih Om, aku ngambil respect kok nggak datang 9:30 itu saya sudah di kamar udah mau tidur. Saya baru datang Om. Loh, yang ngambil respectnya tuh ngomongnya tuh sore, tapi kok nggak nongol terus baru datang dari mana? Ternyata dia tuh ngambil respectnya itu yang terkenal Borobudur Marathon. di desanya apa? Magelang. Ya, di Magelang. Ikut maraton juga. Ikut maraton. Jadi duathlon dia ya. Terus aku tanya, Om, tak kira orang waras sih ya. Kok malam Om? Iya, aku ngowes. Coba gendeng. Jadi dia itu dari Purwokerto. Ya, digowes dulu. Dia ke Magelang dulu. Magelang ya? Iya, Magelang ngambil respect. Habis itu gowes lagi ke ngambil respectnya itu kan antri tuh Borobudur Marathon. Banyak pesertanya. Berdirinya aja mungkin kita sudah lempo ya. Bener kan? Itu. Habis dia ngambil respect. Dan 9:30 itu dia baru habis gowes ke Jogja. Ambil respect lagi 9:30 itu. Habis itu balik lagi ke Magelang, besoknya start. Besoknya start. Waktu itu sama saya 200, milih yang 200. Habis itu setelah 200 itu kan hari Sabtu, Minggunya maraton. Yang Borobudur Marathon itu. Hebat. Makanya saya pulangnya masih digoes. Sudah pernah periksa? Enggak, Om. Dia ngomong, nanti kalau aku periksa, aku lah jadi waras, Om, katanya gitu. Lah obatnya diminum? Enggak minum. Aku masih seneng kayak gini. Gitu. Oh iya, lah ini kan ada John. Ya, sama. Kita temukan orang-orang nggak suka minum obat, temukan, gitu loh. Iya, jadi John plannya kayak gitu. Kemarin nggak tahu, kita cek kan masih ada waktu ini. Ini nanti eventmu main sepeda ini, ya akan bisa-bisa bingung ngelola peserta. Kenapa? Habis ini ada paket lengkap itu, paket komplit. Ya, 1.500 plus 600. Ya, kan gitu. Jangan ketawa loh. Karena ketika John itu melakukan yang tergugah ke manhood-annya itu, itu akan nanti
Mbak, apa pendaftarannya saya lihat ya, saya daftar 2 ya gitu. Oh, buat tahun depan. Enggak, 1.500 dan 600 pasti gitu. Ini kita tunggu ini, jangan salah, habis ini bakal ada yang nelpon ini. Iya, makanya tadi aku ngomong, kamu Iya. pasti akan di DM. Iya. Gitu loh, Iya. ya kan? Aku nggak di DM, aku nggak IG-an, WA biasanya. Oh iya, iya. Iya, main sepeda yang di DM. Iya, Ya. iya, Main gitu. sepeda yang di DM. Oke, Iya. bisa jadi dia dengan Hah? Daftarnya 2.100. Ya. ya. Nggak apa-apa. Ada Ada yang mau nyaingi Om JB? Ya. Tapi JB masih plan loh ya, karena dia latihannya juga belum maksimal. enggak, kuat. Tak dukung, John. Tak dukung, John. Kamu biasa 2.100 mentabiskan orang yang nggak suka minum obat, jadi yang sakitnya nggak sembuh-sembuh itu kamu yang dapat duluan gitu. Jadi yang 600 belum finish kamu sudah datang. Jadi sekarang saya tanya, Ya. kalau yang 600 belum start, dia boleh start duluan apa enggak? Nggak boleh, startnya Nggak harus boleh. bareng. Ya. Jadi, Dia saya istirahat dia. Oh, bisa istirahat. Iya. Jadi startnya bareng John. Ya, jadi bisa. Startnya bareng John. Ya. Dan dia bilang pun, andainya aku ketinggalan start pun nggak apa-apa. Ya, saya yakin kalau dia sangat apa-apa. Secara speed ya, secara speed bukan enggak apa-apa sama panitia, tapi maksud saya secara speed Sanggup. sanggup Iya. gitu loh. Di Forza hari pun dia sanggup itu. Ya, betul. Ya, sehari lebih sedikit itu bisa dia. dia. Ya. Jadi ya itu. Jadi ya ini kalendernya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Istimewa Juri ini akan segera, pendaftaran 600 akan ditutup. Kayaknya sudah ditutup saat podcast ini tayang. 1.500 masih ada. Tapi sebenarnya tanggal 10 semua pendaftarannya akan ditutup tanggal 10 Januari, which is hari Minggu. Mungkin bisa diperpanjang sih Mas, karena kan ini nanti masih ada yang 1.500 daftar. Oh, masih 1.500, betul. Iya. Oke, tapi sebenarnya mulai tanggal 10 itu kita mulai ada paket-paket ya. Iya, paket. Kita mulai ada jualan paketnya. Om. Oh. Jadi ada mau paket semua ini 6-6-nya, mulai dari 2 journey, 2 gravel sama 2 com. Semua paketnya, atau hanya paket gravel, atau hanya paket com, atau hanya paket journey, ini mulai dijual paketnya tanggal 10 Januari. Oh. Jadi teman-teman bisa cek aplikasi Main Sepeda, mulai tanggal 10 Januari paketannya bisa keluar. Dan Tapi paket 2.100 itu belum ada. itu kayaknya harus menghubungi khusus itu. Dan apa namanya, itu juga nanti termasuk berarti untuk teman-teman yang ingin ikut Promocom, itu kesempatan pertama untuk duluan. Karena kita tahu pengalaman kita sejak pandemi khususnya ini event yang kayaknya tidak kenal FOMO atau FED atau tren ini. Ini event ini sebelum pandemi sudah rame, Tambah rame. saat pandemi makin nggak karuan, dan sekarang masih sangat Tetap rame. rame, Ya, ya. Jadi Promocom ini tetap jadi signature event kita, dan walaupun ini masih Juni 6, tapi teman-teman yang ingin mendaftar sudah bisa mulai tanggal 10 Januari. Mungkin tidak harus beli all paket 6 event, mungkin bisa beli paket komnya dulu misalnya kayak gitu. Ya, jadi Paket kom promo dan ngebel ya kayak gitu. kemungkinan kan Anda kemungkinan besar kan nggak ikut toh. Yang Yang ICC kan. Yang ICC Mepet dong. mepet. Iya. Benar. Iya. Nah, kalau misalnya nggak ikut, Iya. tugasnya memberi nama. Apa Yang 1.500 sama 600 gabung itu apa namanya? Oh. Jadi kalau main Street Factor itu kan habis mukul bawah kena tendang atas itu kan double hit combo. Wah, Nah, jadi itu nanti kasih nama apa gitu. double hit combo. Double hit combo. Ya kayak beli ayam goreng di mana gitu. Iya, Double hit combo. double hit kan itu Bos. Biasanya kalau pas itu jadi pusing terus bisa dibanting. Iya. Oh. Aku udah lama nggak main Street Fighter. Filmnya mau keluar loh di sini. Iya, tahun 2026. Ya, oke teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya, karena kayaknya udah cukup panjang ini tadi ya. Jadi ya sekali lagi selamat tahun baru 2026. Terima kasih yang masih ngikuti terus. Event kita segera hadir bulan depan. Pendaftarannya juga sudah berjalan. Terima kasih yang ikut 600, antusias banget. Ini peserta 600-nya aja sudah mengalahkan total peserta kita setiap tahun, biasanya ICC hanya 600-nya doang. Dan 1.500-nya juga memang ternyata banyak orang gila di Indonesia ini. Ya. Bahkan sekarang ada yang tadi yang nggak mau minum obat tadi kan, Ya, betul. ingin mencoba 1.500 plus 600. Ya. Sebenarnya Zidane bisa itu ya. Zidane bisa, Anu bisa ya, dikasih Ya, challenge itu makanya aja. aku ngomong. Ya, mikirkan namanya aja. Oke teman-teman, jadi ini
ini plan kita. Terima kasih sekali lagi. Dan ini Omri punya bidon baru. Wah, karena 99% tidak jadi atlet ya. Ya. 99% jadi atlet. Nah ini kata-kata sebetulnya masa yang ngomong. itu kredonya DBL loh, karena 99% DBL nggak akan jadi pemain profesional. Oh. Nah, gini Omri, ini boleh minta nggak buat minggu depan kita bikinkan kuis-kuisan nanti kita. Boleh. Jadi nanti minggu depan, episode minggu depan kita akan mulai bikin lebih partisipatif. Jadi kita ingin ngajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam bentuk goesnya gitu. Nanti goesnya akan kita minta untuk entah itu diposting lalu tag main sepeda, lalu kemudian nanti ada bisa kita pilih-pilih mana yang lucu, kemudian nanti yang kita pilih nanti dapat bidon, dapat merchandise main sepeda dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nanti mulai minggu depan ya kita bikin lebih partisipatif dengan teman-teman. Untuk kita ini pengen nyemangati terus dunia sepeda ini kok. Ya, pesan saya untuk ini yang paling dekat kan IJJ ya. Ya. Untuk yang tanya-tanya ke saya tuh pesan saya selamat memikirkan sepeda. Ya. Karena ada yang saya ini mesti milih sepeda, mesti nyiapkan sepeda. Rutenya seperti apa? Nah, ini setelah Anda mendengar spill tadi itu, kalau Anda bingung, saya juga bingung. Kenapa? Ya sama kan, karena belum ditentukan kan? Loh, sudah ditentukan rutenya. Cuman kan detail-detailnya masih karena kan kita harus ngecek safety-nya. Tetap membuat bingung mereka. Ya, jadi enggak lah, kalau pakai road bike saran saya tetap minimal ban 28. Toh tahun lalu saat EJJ 1500 saya pakai ban 30 aja masih bisa ngebut di gravel Glenmore kayak gitu. Jadi jangan bingung dengan yang hanya 10 atau 15 km sehingga mengorbankan yang 1400-nya atau 590-nya. Ini saya mewakili Anda, tapi masalahnya 10 atau 15 kilo yang Anda bilang hanya itu membuat mereka demotivasi, pengen berhenti banyak. Untuk jadi motivasi ya, yang ngikuti BJ saya kemarin kan karena Gumitir waktu itu dibongkar kan kita harus lewat gravelnya itu. Saya sama Joko lewatnya malam sama beberapa teman yang lain waktu itu. Betul, ya. Dan itu gravel batunya tajam-tajam, turun 16%. Gelap. Pakai lampu saya Magic Shine yang gede itu aja nggak kelihatan belokannya kayak gitu. Karena saking curamnya. Nah itu saya ngomong waktu itu di kalau nggak salah di feed atau di story-nya main sepeda saya bilang, ya udahlah saya tuntun aja nggak apa-apa. Apa artinya nuntun 10 kilo dibandingkan dengan ratusan jam atau puluhan jam sudah ribuan kilometer yang sudah saya lewati gitu. Dan toh akhirnya tetap finish dalam 5 harian. Jadi jangan sampai kena kena micin sedikit. Takut sama menu yang penuh itu kayak gitu. Nah, itu aja sudah. Enak omongannya wong tua. Gravel itu hanya micin bukan sambel ya. Oke, Omri ya. Oke, tenang, ada Omri, ada asuransi. Jadi nanti 600. Ya 600 ya. Doakan saya bisa segera kembali ke jalan dan walaupun amin. Semampu saya mungkin moga-moga bisa ikut yang 600. Jadi sampai ketemu minggu depan, kita akan lebih ada kuis-kuisnya juga dan ketemu di jalan insya Allah dan ketemu di event-event. Kali ketiga naik trainer sudah bisa 60-70 rpm, speed sudah bisa di atas 20. Jadi improvementnya real, happy banget. Memang sepeda itu penting buat mobility. Ini hari ini target 45 menit, ini sudah 37 menit, sudah 12,4 kilo, average speed 20 pas. Beberapa hari lalu waktu masih setengah jam speednya masih 12, 13. Minggu ini sudah jauh lebih improve. Alhamdulillah. Ini hari keberapa ini? Ini belum sebulan kan ya? 3 minggu setengah.